Pas sampai ke gedung B, teman gue Mia bilang, gue mau ke kamar mandi dulu ya, mau buang air kecil, kata dia. Cuman gue udah bilang, bisa nggak kita ke kamar mandinya di gedung A aja, di sekolah, di kelas kita sendiri gitu. Gue kebelet, kata dia. Aku kebelet no, kata dia. Oh ya udah, sampai akhirnya gue mutusin buat kayak, udah gue samperin teman gue aja daripada gue sendiri kan di situ. Pas gue samperin teman gue Mia, posisi teman gue Mia itu di depan kaca, dia diem kayak gini, ngerti kayak orang kesurupan gitu gak sih, yang rambutnya dia nunduk sambil dia ngeram kayak gitu. Nah pas kondisi balik sama si Mia itu sempet kayak gue penasaran kan, kayak ngeliat lagi ke jendela gitu. Nah si anak desa Boganya itu sempet kayak gini, ngeliatin balik juga gitu, ngeliatin balik terus dia senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha daramang sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber, dia akan menceritakan kisah nyatanya. Langsung aja kita kenalan sama Kak Yesi. Ya, halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Aduh makasih nih udah datang ke sini. Hujan-hujan ya Kak ya. Iya hujan nih kita. Tadi di perjalanan hujan tuh? Enggak sih, alhamdulillahnya udah berhenti ya. Kalau tadi kan hujan gede banget ya. Iya, Tadi iya. hujan lagi gede banget dan banyak banget yang banjir ya Iya. Kak. Ya Allah, semoga kita selalu dilindungi lah sama Allah Subhanahu wa taala, dan kalian itu hati-hati yang lagi di jalan ya. Kayak sih ini mau cerita apa sih di Diary Neng Sherly? Jadi gue mau cerita pengalaman waktu sekolah di Bali. Waduh. Kalau udah denger Bali rasanya holiday-nya ya. Aduh, holiday-nya kan Betul keren sekali. banget ya. Mudah-mudahan Diary Neng Sherly bisa lah main ke Bali ya kan. Iya. Sedikit aja di sana itu terjadi apa sih gitu, sedikit aja ceritanya. Jadi di sana itu gue sempat ngalamin ya sedikit-sedikit kejadian yang lumayan horor ya, lumayan ekstrim gitu, yang membuat nggak bakalan lupa kayak sampai Aduh, sampai sekarang gak bakal lupa ya. Meskipun udah lama tapi masih teringat aja ya. Iya. Berarti memang ceritanya pasti epic gitu. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, Kak mau promosiin apa nih? IG ataupun apa gitu? boleh ya, jangan lupa buat follow Instagram gue di Yesinta Sukardi, YECYNTA Sukardi. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan sama cerita-cerita lanjutnya Diary Neng Sherly. Dan bagi teman-teman yang ingin jadi narasumber, langsung aja DM ataupun WA yang sudah tertera di YouTube ataupun di IG-nya Diary Neng Sherly. Gak usah berlama-lama lagi, kita saksikan di sini ada set. Ya, jadi ini tuh cerita waktu di tahun sekitar 2007-2008 lalu, waktu gue sekolah di Bali. Waktu itu di Bali tuh sekolah SMK ya, di salah satu SMK yang ada di Bali. Nah, pertama kali pindah ke Bali itu karena ikut almarhum om, adiknya mama waktu itu. Dan di sana itu gue cuma tinggal berdua sama kakak di kosan dekat sekolah waktu itu. Karena Oh jadi kakak tuh, mohon maaf, kakak tuh tinggal di Jakarta. iya, sejak Sekolahnya di Bali. di Bali waktu itu. Dan karena kondisi rumah om saat itu lumayan jauh dari sekolah, jadi dikosin tuh di dekat sekolah. Karena untuk transportasi umum di Bali saat itu kan masih agak lumayan sulit ya. Jadi dikosin di dekat sekolah nih waktu itu. Nah, singkat cerita, jadi di sekolah gue tuh sedikit jelasin denah lokasi sekolahnya dulu ya. Jadi di sekolah gue itu ada yang sekolah gue itu terdiri dari beberapa gedung gitu loh, gak cuma ada satu gedung, karena di sekolah gue itu ada TK, SD,
SMP, SMK sama SMA. Jadi nyampur gitu ya? Nyampur, yang dibagi sekolahnya pagi sama siang. Jadi dalam satu sekolah itu ada beberapa gedung dalam satu wilayah gitu. Iya. Ya. Nah, waktu pertama kali masuk sekolah sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa tuh. Sampai akhirnya selesai masa orientasi sekolah. Dulu masih ada kan ya? Masih Kalau ada, sekarang nggak ada ya? udah nggak ada sekarang, Udah nggak udah ada. nggak zaman sekarang itu. Kalau dulu masih ada kan ya, masih mos gitu. Nah, selesai mos itu akhirnya pembagian kelas nih. Nah, saat itu gue dapet kelas di bawah deket parkiran motor. Jadi denahnya itu ada 2 gerbang nih, kiri sama kanan. Yang gerbang kanannya itu memang nggak diaktifin, nggak dioperasionalin, dikunci terus. Jadi yang dibuka itu adalah gerbang yang utama, itu aja nih yang dibuka. Nah, kebetulan kelas gue itu deket sama gerbang yang ditutup itu, yang nggak dibuka di situ. Nah, di kelas 1, 2, 3, 4 berderet ke belakang itu, yang 1, 2, 3, 4, 5 kelas ke belakang, di depan itu ada pohon beringin. Pohon beringin yang benar-benar, ya tau lah pohon beringin ya kan ya, gede banget. Nah, memang sekolah gue itu kelas yang paling ujungnya itu memang karena dia liter L mentok kayak ada lorongnya, jadi gelap tuh suasananya. Dan karena gue masuk siang, otomatis pulang tuh jam 7 malam. Jadi dulu tuh masuk jam 1 malam, pulang jam 7 malam. Karena di sana kan jam 7 masih lumayan terang ya, masih belum gelap kayak di sini. Nah, singkat ceritanya, waktu itu kita pulang sekitar jam 7 malam, tapi suasana sekolah emang udah sepi. Karena dulu anak kelas 3 yang masuk siang itu cuma anak SMK. Jadi banyak beberapa gedung yang kosong dong. Aduh, ya kan? kerasa mistisnya. Jadi SD, SMP, TK yang lain sebagainya dihajar pagi sekolahnya, keisi semua gedung. Nah, SMK ini siang sendiri, yang dimana beberapa gedung yang ada di situ kosong dong. Dan ditambah anak kelas 3-nya nggak ada saat itu, karena mereka udah apa sih bahasanya, dewe ya, kayak kerja dari sekolahan gitu loh. PKL yaitu PKL anak kelas 3, jadi cuman Casey dan anak kelas 1 sama anak kelas 2 saat itu. Begitu pulang jam 7, gue sama temen gue tuh nggak pulang tuh, masih nongkrong di sekolah di depan pohon beringin itu. Pertama kali duduk, temen gue namanya Mia bilang, "Yes, ada siapa itu yang di lorong?" Aku bilang ada lorong liter L itu siapa diri di situ, kata dia gitu. Ih, mana gitu. Itu di lorong. Pas nengok, di situ ada berempat. Si teman ngeliat, gue ngeliat, tapi yang 2 itu nggak ngeliat. Dia bilang nggak ada. Terus pakaian yang dia pakai itu bukan pakaian yang di angkatannya gue sama teman-teman gitu loh, kayak bukan baju yang kita punya gitu loh. Itu kayak udah angkatan baju yang lama banget gitu loh. Sampai kayak, udah nggak beres nih kan, udah nggak beres, udah yuk pulang. Ntar dulu itu siapa, kata dia. Nggak tahu, udah pulanglah kita semua. Itu kejadian yang pertama banget kita lihat. Anehnya tuh kok gue sama temen lihat berdua nih, kok yang berdua nggak ngeliat, padahal itu jelas banget loh berdiri. Itu sosoknya kayak gimana? Sosoknya tuh kayak anak sekolah, cuman anehnya seragamnya bukan seragam, kan otomatis kita tahu ya seragam sekolahan kita sendiri kan, itu bukan seragam sekolahan itu gitu loh. Cewek apa cowok? Cewek. Dan posisinya tuh berhadap ke tembok, dia berdiri pakai seragam gitu. Cuman anehnya kok yang 2 orang lihat, yang 2 orang lagi nggak ngeliat kan. Situ udah kayak, udah nggak bener nih, balik gitu kan. Udah selesai balik dari situ, kejadian selanjutnya itu, jadi di sekolahan gue itu ada salah satu gedung yang menghubungkan dari gedung satu ke gedung satunya gitu loh. Jadi dari sekolahan gue buat ke ruangan guru ada satu lorong yang menghubungkan dari gedung satu ke gedung satunya nih. Sebenarnya bisa sih lewat gedung utama itu yang belum jadi gitu loh. Cuman di situ temen gue udah bilang kita lewat lorong aja biar lebih cepet. Padahal lorong itu kalau misalkan dibilang sama anak-anak sekitar kalau udah sore itu lumayan serem lorongnya. Jadi jarang ada yang lewat situ sebenarnya sih. Jadi lebih milih muter lewat gedung utama tuh. Tapi temen gue Mia bilang, udah apa kita lewat lorong aja yuk buat ke ruang guru. Oh ya udah. Nah, jadi lorong sekolahan gue itu menghubungkan dari gedung A itu sekolahan kelas gue. Nah, ke gedung B itu adalah kelas anak SMP.
Nah dari gedung B itu baru kita sampai ke ruang guru gitu. Nah sedangkan lorong yang gedung B itu memang kalau jam-jam sore atau jam siang kan memang nggak ada orang, karena kayak yang tadi gue bilang nggak ada yang masuk siang, itu cuma anak SMK aja gitu. Nah sebenarnya teman-teman tuh udah bilang kalau misalkan udah sore nggak usah ngelewatin lorong itu, karena memang kalau kita ngelewatin lorong itu kita harus ngelewatin gedung B itu loh, yang dimana memang gedung B itu terkenal sama angkernya, banyak yang bilang angkernya dan lain sebagainya gitu loh. Cuman temen gue ini Mia bilang udah nggak apa-apa, biar lebih cepat aja yuk kita lewat lorong ini. Udah pas lewat lorong itu dari gedung A ke gedung B sih nggak ada masalah apa-apa sebenarnya, sampai ke ruang guru juga nggak ada masalah. Nah pas baliknya ini, pas sampai ke gedung B, temen gue Mia bilang gue mau ke kamar mandi dulu ya, mau buang air kecil kata dia. Cuman gue udah bilang bisa nggak kita ke kamar mandinya di gedung A aja, di sekolah, di kelas kita sendiri gitu. Gue kebelet kata dia, aku kebelet no kata dia. Oh yaudah, sedangkan kamar mandi tersebut, lorong tersebut, ruangan tersebut di gedung B itu udah benar-benar dari hawa, dari semuanya itu udah beda, karena ada 2 pohon dingin yang tadi gue bilang di awal di kelas 11 ini, yang kedua itu di sebelah gedung B itu loh. Itu udah gelap, nggak ada orang sama sekali, dan kondisinya emang bener-bener kayak jadi gedung nggak kepake kan, karena kosong. Oh yaudah, gue tunggu di sini, gue bilang gitu ke teman. Terus si Mia bilang, oh yaudah aku ke kamar mandi nih. Pas dia ke kamar mandi, otomatis gue nungguin dong. Nah pas nungguin itu di salah satu kelas itu gue ngeliat ada anak SMP. Kan kita seragam SMK, SMP, SMA tuh beda ya. Itu ada anak pakai seragam SMP, duduk di pojokan kelas. Kan udah bukan jamnya SMP, aneh kan? Sempat dilihatin itu anak ngapain sendiri, dan itu nggak ada orang sama sekali loh kak, udah sepi banget. Sempat kayak itu siapa, kok bisa di situ kan, ngapain dari situ. Sampai akhirnya gue mutusin buat kayak udah gue samperin teman gue aja daripada gue sendiri kan di situ. Pas gue samperin teman gue Mia, posisi teman gue Mia itu di depan kaca, dia diem kayak gini, ngerti kayak orang kesurupan gitu gak sih, yang rambutnya dia nunduk sambil dia ngegeram kayak gitu. Wah di situ gue udah panik banget kan, kayak Mia kayak kenapa Mi, kayak kenapa? Dia nggak ada, cuma ngegeram aja kayak kesurupan. Panik sendiri kan, nggak ada orang. Akhirnya gue mutusin buat lari ke kelas. Maksudnya lari ke kelas itu buat minta bantuan, tolong teman-teman, kayak itu si Mia kenapa. Larilah ke kelas balik, lari ke kelas balik, niatnya pengen bilang ke teman-teman kalau misalkan si Mia di kamar mandi ada kenapa-napa. Pas nyampe ke kelas si Mia udah ada di meja, udah di kelas si Mia. Kan gak masuk akal kan. Saya bilang, lah Mia kayak di sini, lah kayak yang kemana aja kata dia. Sedangkan terakhir gue ngeliat Mia itu ada di kamar mandi, yang lagi di depan kaca, yang dia lagi nunduk di depan kaca. Mia kayak kenapa Mi? Kan sempet kita bilang, Mi kenapa Mi? Kita lari dong. Pas lari itu si Mianya udah di meja. Mia kayak, sempet bingung kan. Sampai akhirnya duduk bilang, Mia kayak kapan balik ke kelas gitu ya, kayak yang kemana aja. Jadi versinya si Mia ini, dia udah keluar dari kamar mandi, tapi dia nggak ngeliat gue, si Mianya, versinya Mia. Padahal gue nyusul dia ke kamar mandi, jadi punya versi yang beda gitu loh. Karena Mia mikirnya gue ninggalin dia, padahal cuma ada 1 jalur kan. Mia mikirnya gue ninggalin, dia balik ke kelas sendiri. Nah sedangkan gue nggak ada ngerasa balik, gue ngerasanya habis ngeliat yang si anak SMP itu di kelas, gue langsung nyusul dia ke kamar mandi. Gue ngeliat Mia di depan kaca lagi ngegeram, balik, tapi Mianya udah balik. Lewat mana coba? Kan gak masuk akal kan? Lewat mana? Harusnya berhadapan ya. Iya harusnya papasan dan ketemu gitu. Walaupun seandainya kata nggak papasan, terus yang di kamar mandi siapa dong? Oke deh kita nggak papasan, tapi di kamar mandi siapa? Kan langsung gue lari balik kan. Pas balik itu dianya nggak ada, dianya udah ada di kelas tuh. Sampai Mia, tadi aku ngeliat kayak gini loh, aku ngeliat kayak di kamar mandi. Aku bilang kayak lagi kayak gini, mana ada orang, aku balik kan tadi gimana ke kamar mandi. Terus sempat cerita dong sama teman-teman dong, tadi aku ngeliat Mia di sini loh, tapi kok Mia udah di kelas. Kayak di kamar mandi mana kata temen, di kamar mandi gedung B. Kata
dia gitu ya. Makanya kayak berdua tuh udah dibilangin kalau misalkan sore itu jangan lewat gedung itu, jangan lewat lorong itu, kayak berdua ngeyel gini kata dia. Oh iya, itu kejadian yang gue alamin kedua sama si Mia. Nah, kejadian selanjutnya itu justru kejadian di kosan. Jadi waktu itu gue sama teman-teman ngumpul nih di kosan kan, lagi cerita-cerita ngumpul. Karena gue kan orang pendatang ya, bukan orang asli dari Bali tersebut. Gue bercanda iseng karena waktu itu udah malam, udah sekitar jam 9 jam 10 kan. Ya dengan kekonyolan gue bilang kayak gini, udah sana pada balik, nanti disamperin sama leak loh gitu kan. Karena memang ya kita nggak tahu lah kalau ternyata nggak bisa sembarangan ngomong kata itu kan. Sampai salah satu teman gue yang tadi kita lagi bercanda, mukanya dia langsung berubah itu, dan kayak dia bilang, kayak itu bukan orang sini gitu ya, kayak itu bukan orang Bali, kayak itu pendatang katanya, janganlah sembarangan nyebut kata leak kata dia. Kenapa jangan sembarangan kata dia gitu kan. Kaget dong, kayak kenapa kok, maksudnya gue kan bercanda doang ya, tapi mereka nanggepin itu kayak jangan sembarangan gitu loh. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian nanya dong ke almarhum om kan, kayak om kenapa ya kemarin sempat ngumpul terus dia ngomong kayak gini, tapi ternyata temen bilang katanya jangan sembarangan ngomong leak. Nah si almarhum om ini bilang, iya soalnya dulu temen om pernah sembarangan ngomong kata itulah leak di Bali itu, sampai akhirnya katanya dia lagi pulang diliatin bayangan, ini bukan ditampakin sosok leak ya, tapi kalau kita jalan malam-malam ada bayangan di belakang gede gitu kan, pasti kelihatan dari kita gitu ya. Iya. Bayangan belakangnya kan, jadi katanya ditampakin bayangan menyerupai leak dari belakang. Dia sakit seminggu sampai akhirnya meninggal. Jadi sebelum dia meninggal dia cerita, iya aku sempet lihat bayangan itu katanya ini masih kata almarhum om ya. Jadi katanya di Bali jangan sembarangan kita ngucap kata leak itu. Jadi almarhum temen om pernah gitu ngeliat bayangan leak, sakit 1 minggu sampai akhirnya meninggal almarhum itu. Itu kejadian yang dialami ketiga. Nah kejadian selanjutnya itu yang tadi gue bilang lihat anak SMP di dalam kelas. Itu kan sebenarnya masih kayak banyak pertanyaan ya, karena ternyata yang lihat anak SMP di dalam kelas itu bukan cuma gue doang. Jadi emang ada beberapa anak yang kalau lewatin lorong gedung A ke gedung B, kondisi sore atau siang, pokoknya udah nggak digunain itu gedung, selalu ngeliat anak SMP di pojokan. Cewek apa cowok sih? Cewek di pojokan. Tapi ternyata yang ngeliat itu, yang kejadian pertama yang ngeliat anak SMP itu ternyata bukan gue doang, memang ada beberapa yang sering ngeliat itu, pernah ngeliat itu. Sampai akhirnya gue juga baru tahu ternyata beberapa tahun nih sebelum gue masuk sekolah itu memang ada kejadian bunuh diri anak SMP di gedung B itu. Dan jatuhnya itu pas banget di depan kelas gua. Karena kelas gua sama gedung A gedung B itu hadap-hadapan kan. Nah posisi si anak SMP itu jatuhnya itu di tengah-tengah di depan kelas gitu. Yang sampai kayak, oh pantesan kok kita sering banget nih ngeliat, ya Allahualam sih itu cuman sekedar jelmaan atau gimana, tapi ya nyambung aja, kayak kita sering ngeliat banget anak SMP di sore, yang udah nggak mungkin ada anak SMP di sore hari kan. Jadi ternyata kita dapat informasi memang beberapa tahun sebelum itu ada kejadian bunuh diri itu di gedung itu, dan dengar-dengar katanya murid dari kelas yang kita lihat itu loh. Jadi ngeliat itu ternyata di kelas yang sama, dia tuh nggak pindah-pindah. Kayak misalkan gue ngeliat di kelas itu kan, nah teman-teman itu yang beberapa kali ngeliat juga di kelas itu. Jadi memang nggak nyebar di ruangan mana-mana, tapi di kelas itu. Nah dengar-dengar anak SMP itu yang kelasnya yang kita ngeliat dia
nampakin diri itu loh. Yang diri itu Di situ katanya. Di situ sempet ya. Dan ternyata sempat masuk berita besar di sana juga kasus bunuh dirinya itu. Ya kan. Nah, akhirnya dari situ mulai gue sama temen gue mulai nggak berani tuh kalau udah sore ngelewatin lorong itu. Dan memang ternyata jarang sih kalau gue perhatiin itu, memang jarang banget sih yang lewatin itu lorong kalau udah sore, jarang banget. Bahkan guru aja sampai lewat gedung utama gitu, nggak lewat lorong itu kalau diperhatiin ya. Sampai akhirnya di next kejadian itu waktu di ruangan lab ruangan praktek. Jadi ruangan praktek itu ada di gedung yang paling utama banget, sedangkan gedung yang paling utama itu gedung yang baru jadi sekitar 85%. Jadi belum jadi 100% gedungnya. Nah, waktu itu kita praktek di sekitar jam 5 sore. Kita praktek ke gedung itu dan memang kondisinya kayak yang tadi gue bilang di pertama gitu loh, Kak. Kondisi kita masuk itu kondisi dimana banyak banget gedung-gedung yang kosong. Ya kan? Jadi suasananya memang agak sepi, nggak rame-rame banget kan. Sampai akhirnya kita praktek di gedung utama, kelar praktek sekitar jam 7 malam. Dan gak tahu kenapa di jam 7 malam itu tumben banget, yang biasanya masih terang, masih sore lah, masih belum gelap, itu udah gelap. Dan kita ngelewatin beberapa ruangan yang emang belum digunain, belum dipakai gitu loh. Nah, karena di situ yang paling belakang gue sama Mia yang keluar, yang lain udah pada keluar duluan, kita jalan deh nih berdua sendirian di gedung yang banyak ruangan yang gak kepake. Sampai si Mia bilang, ada anak jasa boga, kata dia, di satu ruangan. Jadi gedung tersebut itu emang khusus praktek anak jurusan-jurusan gitu loh, ya kan. Terus si Mia bilang ada anak jasa boga itu sendirian di ruangan jasa boga, kata dia. Itu anaknya memang pakai baju jasa boga, kayak pakai baju chef gitu loh, anak praktek. Tungguin, kata dia, kasihan loh, kata dia. Ngapain ditungguin? Aku bilang biarin aja yuk, biarin dia sendiri. Nggak apa-apa, dia sendirian. Cuman di situ gue mikirnya kayak, karena udah sering ngalamin kejadian yang kayak gitu, yang aneh-aneh kayak gitu ya, udah sempat mikir kayak enggak deh Mi, balik aja yuk, karena udah nggak beres. Satu, setahu gue hari itu nggak ada praktek anak jasa boga. Kedua, anak jasa boga ngapain praktek sendirian jam 7 malam kan, harusnya udah pada pulang dong. Dan itu dia cuma sendiri doang. Mia udah yuk balik aja, enggak, itu bukan anak jasa boga gitu, itu anak jasa boga, kasihan sendirian, kata dia. Yuk kita temenin yuk. Nggak usah, balik gitu kan, balik. Nah, pas kondisi balik sama si Mia itu sempet kayak gue penasaran kan, kayak ngeliat lagi ke jendela gitu. Nah, si anak jasa boganya itu sempet kayak gini, ngeliatin balik gitu, ngeliatin balik, terus dia senyum. Tapi kondisi senyumnya tuh senyum yang kayak gimana sih, yang aneh. Terus mukanya pucet, terus mukanya tua, ngerti gak sih? Bukan kayak anak seumuran kita gitu loh. Dia nengok, ketawa, Mia, ayo Mia, kenapa nggak ya, langsung jalan. Itu yang bener-bener mukanya itu dia nengok, yang tadi begini sambil nengok gitu ngeliatin. Terus dia senyum kayak senyum nyeringis kayak gitu. Wah Mimi, balik, ayo balik. Tuh kejadian yang gue alamin di sekolah itu tuh. Sampai kejadian berikutnya itu kejadian kita ketemu satpam yang bisa dibilang, nggak tahu itu satpam beneran atau enggak ya. Jadi temen gue itu kayak bukan kehilangan sih, ketinggalan. Kayak dulu itu ada yang namanya apa ya, bukan Walkman, apa ya namanya, sejenis Walkman tapi bukan Walkman. Tahu Walkman gak sih? Ya, yang buat lagu itu. Tapi ini enggak, ini versi kecil banget sih gini. Apa sih namanya gue lupa deh dulu. Kalian angkatan sama kayak gue kan? Sama ya, kan? Gue pernah punya itu. Pernah kan, kecil segini, gue lupa namanya itu. Ya pokoknya sejenis buat mendengarkan musik gitu loh, yang harganya saat itu tuh lumayan mahal kan waktu itu. Nah, temen gue tuh kayak ketinggalan itu gitu, yang dimana dia bilang ayo bantuin cari, padahal itu udah kondisi jam 8 malam. Kebetulan dia tuh tinggal di asrama sekolah, jadi sekolah gue tuh ada asramanya. Dia minta bantuin nyariin kita bilang Walkman aja lah ya, Walkman tersebut, karena
takutnya kalau pagi ada anak SMA ditemuin anak SMA hilang diomelin sama orang tuanya, karena itu harganya lumayan satu tuh kan. Yang benar, iya cari yuk di kelas kata dia. Nah karena saat itu gue nggak berani berdua sama Mia, kita minta bantuan satpam depan buat bantuin nyari Walkman itu kan. Nah satpam ya, jadi waktu itu yang nyari tuh gue, Mia, satpam depan sama anak asrama. Jadi kita berempat nih. Nah kita berempat ini mencar itu ke kelas sama ke ruangan praktek. Karena dia lupa nih ketinggalannya di kelas apa di ruangan praktek kan. Akhirnya kita nyari di kelas nggak ketemu, di ruangan praktek nggak tahu dia ketemu apa enggak karena kita misalkan ya. Sampai akhirnya si Mia bilang, coba kita cari di atas kata dia. Yaudah kita naik ke atas nih. Naik ke atas ketemu ada satpam. Ya kita kan nggak tahu satpam di situ siapa aja ya. Karena mikirnya kita itu yang jaga malam mungkin ada beberapa satpam, nggak mungkin satu satpam doang kan. Kita bilang, Pak udah ketemu belum Pak Walkman-nya? Terus dia jalan, si satpamnya ini nggak nengok, nggak ngejawab nggak apa, tapi dia jalan ke arah lorong gedung yang mau ke gedung B. Di situ Pak ketemu nggak di jalan aja. Nah si Mia bilang coba yuk diikutin, dia mau nyari di situ kali kata dia. Mia tar dulu, gue bilang tar dulu, karena gue inget lah ngapain sampai dia ke gedung B kan. Gue sedangkan nanya ke Mia, lu sempet ke gedung B? Enggak sempet lah, dia ngapain nyari ke gedung B kan. Udah nggak usah, kita turun aja ke bawah nungguin teman kita yang anak asrama itu. Oh ya udah kata dia. Kita ke bawah lagi, ketemu lagi kan lagi sama si satpam yang kita tadi ketemu di awal sama anak asrama. Kita bilang, Pak ketemu nggak ketemu akhirnya kan. Terus si Mia bilang, ya udah Pak itu tadi ada juga kok satpam yang lagi nyariin di gedung B kata dia gitu. Si satpamnya bingung, satpam kata dia, satpam gimana kata dia. Iya satpam tadi ada satpam lagi ke arah gedung B mau bantuin nyari gitu. Terus si satpam ini bilang, bentuk orangnya kayak gimana kata dia, dijelasin sama si Mia. Orangnya kayak gini, pakai baju ini. Oh ya udah balik besok dicariin ya, nanti dibantuin cari kata dia. Ntar dulu tunggu si bapaknya siapa tahu ketemu kata si Mia. Enggak udah sini yuk, diajak kita ke depan ke tempat pos satpam di depan itu. Terus dia duduk, dia bilang gini, pulang aja ya kata dia, soalnya di sini tuh nggak ada satpam lagi kecuali saya kata dia. Enggak Pak ada satpam, tanya aja sih. Iya sih katanya. Ya emang faktanya emang bener ada satpam kan, lihat. Iya Pak ada kok satpam. Nggak ada, di sini cuma ada saya sama satu penjaga sekolah. Penjaga sekolah pun ciri-cirinya nggak sesuai sama yang kita sebutin di awal tadi kata dia. Nggak ada kalau misalkan disebutin sama si nengnya, kata si mbaknya katanya. Tapi kita ngelihat kok kata dia, si juga ngelihat. Cuman di situ gue sempat mikir, kan pantesan ngapain coba ke gedung kembar, gedung kembar lagi kan, ngapain coba ke gedung B kan, sedangkan si Mia juga nggak ada, udah kita bilang dari awal dia nggak ke gedung B kan. Akhirnya setelah aku bilang udah pulang aja ya, itu daripada ntar gimana kata dia. Intinya di sini dia bilang nggak ada satpam kecuali dia, cuman ada dia sama penjaga sekolah. Penjaga sekolah pun ya emang nggak yang sesuai kita ceritain dari fisik, dari ciri-ciri kan. Situ dia bilang yaudah deh Mi, kelasin aja gitu kan, daripada kita udah berusaha nyari emang nggak ketemu kan mau gimana. Akhirnya disitu dikelasin. Cuma sempat mikir juga kalau seandainya kata gua sama Mia ngikutin itu satpam ke gedung B, gua nggak tahu deh itu bakalan kayak gimana kejadiannya. Kayak itu bukan satpam sekolah itu kan. Oke deh kita mikir misalkan bukan makhluk halus, anggap dia itu orang dengan kondisi sekolahan yang udah gelap, udah sepi, itu gimana coba kalau kita ngikutin? Ngeri juga kan, ngeri takutnya kan? orang jahat juga, orang jahat kan. gitu. Oke misalkan iya kita pikir dia ini positif deh, nggak negatif ya, itu bukan makhluk yang aneh-aneh. Bisa kebayang kan kita perempuan 2 orang ngikutin satpam itu ke gedung B. Itu sempet sih kepikiran kayak kok banyak banget kejadian-kejadian kayak gini di sekolah kan, padahal sedangkan kitanya juga nggak ngerasa kayak juga nggak macem-macem kok di sekolahan gitu loh. Sampai akhirnya tibalah di satu acara besar di sana. Jadi ada acara kayak festival, acara ogoh-ogoh gitulah. Nah sedangkan
yang gue tahu itu ogoh-ogoh di Bali itu dibuat semenakutkan mungkin gitu loh. Jadi dibikin sebesar mungkin, seseram mungkin, seaneh mungkin, bahkan pernah ngeliat ogoh-ogoh nggak sih? Yang kayak ada bentuknya yang ususnya kemana-mana, bertaring dan lain sebagainya kan. Awalnya sih gue sempat bingung sih kenapa kok serem-serem banget, dan mereka tuh bentuknya gede-gede banget kan, dan ada di setiap Banjar gitu loh. Sempat sih temen bilang katanya memang dibikin seseram mungkin karena filosofinya itu, kalau kata dia itu kan acara besar di sana yang harapannya semua energi-energi negatif, energi buruk itu masuk ke dalam ogoh-ogoh yang bentuknya seram. Jadi sesuatu yang nggak baik kan, sesuatu yang negatif itu masuk ke dalam ogoh-ogoh itu, dan selesai diarak, dibakar, jadi semua hal-hal buruk itu hilang katanya kan. Jalan, nah karena kalau musim ogoh-ogoh itu kan 1 bulan atau beberapa minggu sebelum festival, otomatis sudah pada bikin ogoh-ogoh tersebut kan, yang dimana di setiap Banjar itu ada, dan itu bentuknya gede-gede kayak raksasa. Sempet aku sama Mia ini jalan berdua malam-malam. Sebenarnya kita udah biasa sih, karena udah tahu di setiap Banjar ada dipajang ogoh-ogoh gede kan. Kita jalan, kita pulang sekitar jam 11 malam nih. Nah, ogoh-ogoh itu kan ada yang dibikin bisa bergerak, ada yang dibikin memang cuman diem aja kan. Cuman setahu kita itu ogoh-ogoh kalau misalkan dibuat bergerak itu harus ada kayak penghubung yang dinyalain gak sih? Iya. Entah apa itu, yang nanti penghubung yang bisa dinyalain itu kan. Cuman kayaknya kalau di jam 11, jam 12 malam udah gak ada orang di Banjar tersebut, ya nggak mungkin dinyalain kan, otomatis dinyalain kan untuk di acara hari hanya. Sampai kita di satu jalan yang dimana dari jauh memang udah kelihatan ada ogoh-ogoh nih di pinggir Banjar. Nah, bentuk ogoh-ogoh itu memang lumayan serem nih yang ini. Jadi jalanannya udah jalanannya gelap, sepi, di depan ada ogoh-ogoh gede banget, bertaring, matanya merah ya kan. Lagi berdiri di depan Banjar. Kita lewat, sebenarnya lewat juga biasa aja sih, karena kita tahu itu patung kan ya. Pas lewat gitu, nggak tahu kenapa kok kayaknya kita berdua tuh kayak pengen lihat aja nih ke arah ogoh-ogoh itu. Pas gue sama Mia ngeliat gini, jalan dong tapi nggak tahu kenapa itu ogoh-ogohnya tuh dari yang bentuk begini, terus dia ikut muter begini, ngikutin gitu ngeliat kan kita lewat gini ya, otomatis nggak tahu kenapa dia dari gini sampai di spion itu kelihatan dia ngeliatin gini, muter gitu kan. Mia, ya udah diem kata dia gitu, dia ngebuat kan kenceng banget. Mia ngeliat di spion, kita ngeliat di spion, itu gogonya muter dari posisi lurus muter ke kanan gitu loh. Terus kayak Mia, astagfirullahaladzim. Kebetulan dia juga muslim kan, ya udah diem loh kata dia, diem. Wah, kita ngebut, kita jalan sampai kita mikir, kok gogonya gerak, kok gogonya ikut muter. Memang sih ada ogoh yang dibikin muter kan, tapi kayaknya enggak kok, itu nggak dinyalain. Kalau misalkan dinyalain dari jauh dia udah muter-muter kiri kanan kan. Ini enggak, pas kita lewat kita liatin, kok dianya ikut muter ngeliatin gitu loh. Terus langsung kayak astagfirullahaladzim, langsung kayak semuanya, itu apaan, maksudnya ogoh-ogohnya gerak. Di situ kayak wah, udah sih kayak panik dua-duanya. Sampai besokannya cerita ke temen, kemarin kita ngeliatnya di Banjar ini ada ogoh-ogoh gini-gini. Dia gerak, emang kalau ogoh-ogoh itu gerak ya kata gitu. Jam berapa kayak pulang katanya, jam 11 malam gitu ya. Kata dia gitu. Iya, ogoh-ogohnya gerak sendiri kata dia begitu. Tadi kita malah diledekin, gerak sendiri, biarin kayak diikutin ogoh-ogoh kata dia begitu. Jadi di situ kayak dari ogoh-ogoh, dari sekolah sampai di kosan juga ada kejadian itu. Kayak bener-bener bikin panik gue sama si Mia sih itu. Sampai akhirnya di kejadian-kejadian selanjutnya itu cuman jadi kayak kejadian-kejadian kecil yang kitanya udah biasa gitu loh selanjutnya. Kayak sampai si Mia ini di kosan, yang anehnya ya ngeliat kuntilanak. Setahu gue kayak, gue pikir tuh di Bali tuh nggak ada kuntilanak, pocong yang makhluk-makhluk yang kita tahu itu loh. Gue pikir tuh nggak ada loh kayak gitu-gitu, karena kan
ini Bali boy ya, nggak ada yang dikafanin dan lain sebagainya gak sih, mikirnya kan kayak gitu. Jadi sebagian ada Ya gitu, terus gak kepikiran ke gue gitu, gue pikir kayak makhluk itu kayak makhluk ya yang ada di sana, Jawa Barat gitu ya. Kan ternyata ada temen gue Semiang lihat, dia datang ke kosan malam-malam, gedor-gedor kosan, yes buka, nah yang bukan kakak gue kan, kenapa buka, terus kayak ada kuntilanak. Gue sama kakak gue sempat ketawa sebenarnya kayak kuntilanak, karena ya bukan mau gimana, kayak kuntilanak baru dengar gitu loh, kok ada kuntilanak gitu kan. Kuntilanak, iya kuntilanak di atas ada kuntilanak di atas. Kuntilanak, gue ketawa kalau kuntilanak. Coba lihat. Pas lihat emang gak ada, tapi dia tuh sampai yang mukanya sampai bener-bener sampai kayak gimana sih, muka orang panik, pucet, kayak ketakutan gitu kan. Udah minum diem. Kita yang tadi ya ketawa, kita kasih minum, dia ngejelasin enggak, sumpah ada kuntilanak gini, yang liat mukanya dia serius, ekspresinya dia udah ketakutan, jadi kayak mikir beneran ini ada kuntilanak ya kan, sampai kayak aduh kok di sekolah, di jalan, di kosan tampakin model-modelan kayak gitu kan, walaupun lebih banyak ditampakin yang menyerupai manusia ya jatuhnya, tapi lumayan di situ kayak wah emang kayaknya kitanya lebih harus mendekatkan diri sama yang kuasa deh nih kan, karena kejadian-kejadian yang berentret gitu. Dan ternyata kakak gue juga ngalamin hal-hal di luar logika gitu di sekolah. Kebetulan gue satu sekolah nih sama kakak gue kan, kebetulan dia sama temen-temennya juga nggak beda jauh ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu juga kan, yang membuat kayak oke, berarti sekolahan gue sekolahan bagus sekolahan mantap ya kan, banyak hal-hal kayak gitunya gitu sih. Udah itu sih. Itu berapa tahun sih? 3 tahun? Kalau gue di Bali hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Tapi sekolahnya itu 3 tahun. Selama 3 tahun itu banyak banget kejadian-kejadian. Banyak, cuma yang bikin gue kaget di pertama-tama sih itu, karena kan gue nggak tahu ya. Itu yang bikin gue pertama-tama jadi kaget. Nah yang akhirnya di tahun selanjutnya kayak mulai emang di sini emang ada, mau gimana kan, emang di gedung B ini ada, memang di gedung sekian ini ada, mau gimana, udah jadi kayak jatuhnya terbiasa ya. Cuman kaget di awal-awal aja, perkenalan gitu. Aduh, tapi emang serem juga ya kalau sampai menyerupai orang gitu kan. Justru banyak yang gue lihat itu nggak aneh-aneh ya bentuknya, enggak, justru mereka kayak lebih ya menyerupai aja kayak anak SMP itu, terus bapak satpam itu, ya itu kebanyakan mereka nyerupai sih. Nggak kebayang gitu. Yang satpam bandaranya itu ya, yang tiap malam jagain gedung-gedung itu, apa yang dirasakan? Jadi makanya dia pas bilang satpam, dia bilang kayak gimana orangnya, pas kita sebutin dia sempet kayak udah pulang aja gitu. Mungkin udah tahu kali ya. Ternyata jadi-jadian mungkin. Satpam jadi-jadian. Mungkin bisa jadi. Seru juga. Tapi memang ya di setiap daerah tuh pasti ada ya kayak story-nya gitu. Bahkan bukan di Bali aja gitu. Tempat mungkin pas kedapetannya pas di Bali gitu. Tapi Bali seru banget sih. Emang cantik banget Bali. Buat tempat tinggal juga oke banget sih. Kalian nih harus nih kita kembali. Pengen banget ke Bali. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Semoga ada sponsor. Amin ya. Aduh, benar-benar pengalaman yang seru ya. Iya, lumayan seru. Itu sebelumnya di Jakarta pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah, tapi nggak se-ekstrem yang di Bali. Ngalamin ini sih gitu. Apa karena memang di Jakarta gue masih kecil saat itu, SMP, SD, jadi masih belum terlalu paham hal kayak gitu kali ya. Jadi pas gue ngalamin di SMK lumayan kaget sih gitu. Nah itu setelah balik ke Jakarta nerus nggak tuh ngeliat hal kayak gitunya? Nerus, tapi jatuhnya udah biasa gitu. Yang penting kalau gue itu jangan yang bener-bener ekstrim di wujudkan yang secara aneh, jangan gitu. Itu gue takut lah pasti gitu lah. Tapi kalau cuma sekedar disiulin, digeramin dan lain sebagainya,
iya udah emang ada gitu. Iya sih, sebenarnya memang kita kalau misalkan takut sama sosok itu ya karena rupanya yang mohon maaf ya jelek gitu maksudnya ya kan. Itu ya bentuknya. Soalnya kalau dia berupakan cantik, ganteng ya bodo amat ya kan. Atau berbentuk seperti kita kan mikirnya juga Iya. ada orang gitu ya. Kadang aneh ya. Aduh, dan ini yang sering kita lihat kan yang aneh-aneh mukanya, Itu sih gue yang suka amit-amit, yang jelek-jelek gitu, makanya kita takut. itu. Kalau yang ganteng-ganteng ya enggak. Enggak, kita nggak lihat dong tiap hari kalau yang ganteng-ganteng. Yang ganteng-ganteng dasar cewek ya. Berarti selama 3 tahun itu awal-awal itu memang selalu ditampakin karena mungkin mereka juga sebenarnya mau perkenalan kali ya. Ini gua ada loh di sini gitu. Dan ternyata emang bukan gue doang sih, jadi emang hampir semuanya rata-rata emang ya, semuanya. ngeliat. Tapi mungkin dengan respon-respon yang berbeda dari mereka kali gitu. Jadi Dan semakin lama di sana ya semakin udah terbiasa ya gitu dengan hal-hal udah kayak gitu. terbiasa. Dan kita jadi tahu kayak makin tahu spot-spot yang memang Ada nih, sering gitu. banget nih mereka aktif-aktifnya itu biasanya kita hindarin sih. Jadi kan awalnya kita nggak tahu dong kalau Iya. ternyata daerah sini gini, daerah sini sini. Jadi masih kita lewat-lewatin. Nah semenjak tahu itu jadi lebih kayak oh enggak deh, gue kalau jam segini nggak mau lewat sini deh, nggak mau lewat sini, lebih gitu aja sih. Dan lebih waspada juga biar nggak Waspada. ketemu sama mereka juga ya kan. Karena jangan deh. Ini jam-jam gue nih sekolah nih gitu kan. Gue mau sekolah mau anteng gitu kan. Gue balik malam gitu jam 7 kan. Sampai sekarang ada tuh sekolahan masih ada. Masih lah. Dan masih ada story-storynya tuh. Pernah dengar nggak sih? Kayak lu sekolah di sini pernah dengar ada storynya lagi nggak sih? Kalau dulu sih sempet kan banyak ya kayak bukan kayak gue punya temen nih, nah temen gue yang akhirnya adiknya itu sekolah Sekolah di di situ. situ-situ dan ternyata ya memang cerita yang masalah gedung B itu memang ternyata kebanyakan yang alumni bawah-bawah kita mah kebanyakan lihat juga, jadi bukan gue doang gitu. Jadi masih berlanjut. Jadi kayaknya sebenarnya senior gue juga banyak yang lihat kali ya, bukan gue doang. Betul itu. Gitu. Dan lo tau gak sih yang bunuh diri itu kenapa? Penasaran juga sih. Kayak masih penasaran aja gitu dianya, arwahnya. Gue kan karena itu kejadian bukan kejadian di saat gue sekolah di situ ya, jadi otomatis kita kayak dengarnya itu dari kayak mulut ke mulut gitu nggak sih, kayak entah ini Bener apa bener enggaknya? atau enggaknya ya, gitu. tapi yang gue dengar itu katanya si anak SMP tersebut itu kayak kayak hamil gitu loh, dan si pasangannya nggak bertanggung jawab, jadi dia loncat lah dari gedung itu, dan kejadian itu kalau nggak salah siang katanya ya. Kalau untuk persis detailnya atau benar atau enggaknya gue nggak tahu karena gue nggak ngalamin kejadian di. Seru banget ya ceritanya. Itu baru sebagian sih ceritanya. Kalau misalkan full ini kita nggak pulang-pulang ya. Nggak pulang-pulang gitu. Kita boleh. Kak, terima kasih nih udah mau mampir di Diary Neng Sherly dan berbagi cerita yang benar-benar aduh bikin gue merinding parah sih, apalagi yang sosok yang menyerupai ini, menyerupai itu gitu. Aduh, energinya benar-benar kuat banget. Semoga selalu sehat, Amin, ya Rabbal Alamin. sukses selalu dan bisa main lagi ke sini. Amin. Sukses juga buat Iya, dan untuk teman-teman kita di sini hanya cerita, berbagi cerita dan hanya menghibur ya, Iya, Kak. Jangan betul. diambil hati ataupun kata-kata kita mungkin salah atau perkataan kita yang memang tidak berkenan ya mohon dimaafkan. Semoga kalian suka dan selalu tonton Diary Neng Sherly. Kita ucapin aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.